Kembali lagi dalam Home Sweet Home. Setelah kita tadi melihat keunikan isi rumah dari Beben Jazz dan Ina Kamari, sekarang saatnya kita simak cerita pasangan musisi mengenai rumah mereka. Kalau saya pribadi sih sebenarnya rumah harus menjadi bagian terpenting dari setiap keluarga gitu ya. Kita harus menciptakan konsep rumahku adalah surgaku gitu. Kemanapun kita pergi kita selalu rindu untuk berada di rumah, bersantai bersama dan sebagainya. Jadi karena saya menyukai hal-hal yang berbau etnik, kultur dan sebagainya, jadi saya betul-betul memenuhi bagian-bagian dari seisi sudut rumah ini dengan barang-barang yang memang saya sukai gitu, sehingga saya merasa sangat betah di rumah. Jadi untuk urusan artistik rumah terus terang sih saya serahkan pada Mbak Ina ya kan, karena pada akhirnya kan rumah sendiri harus punya karakter ya kan. Nanti kalau ada 3-4 karakter gitu jadi tabrakan malah bukan menjadi indah, malah jadi kacau. Dan kebetulan pilihannya Mbak Ina saya suka gitu. Yang mungkin bisa jadi saya pengen maunya sofa misalnya, atau saya pengen punya lemari buku. Nah tapi kan detailnya seperti apa kadang-kadang saya juga gak kebayang. Paling kalau saya ya lebih praktis ya. Udah pokoknya buku ada tempatnya gitu kan. Bisa jadi yang udah yang sudah jadilah yang ada umum gitu di toko-toko. Tapi bukan Mbak Ina kalau dia melakukan sesuatu dengan cara yang biasa. Jadi dia selalu ya bisa mengimplementasikannya sesuai. Dan ketika ya ada yang lemari-lemari seperti itu ya bagus banget sih menurut saya. Udah bukan lebih dari sekedar tempat, tapi juga bernilai seni. Kalau browsing gitu saya jarang gitu ya. Kebetulan saya untuk gadget, TV terus intinya media-media yang teknologi gitu saya agak gaptek gitu. Kalau browsing kelamaan mata saya pusing gitu. Jadi lebih cenderung dikabar-kabarin teman. Itu makanya saya bilang saya penuh dengan hoki gitu. Saya kan punya teman-teman juga banyak yang itu kita belum pernah ketemu gitu ya Mbak, jangan anggap pernah ketemu. Belum ketemu tapi pokoknya gimana caranya ada kontaknya gitu ya, cuma kenal dari mana, dari komunitas mana, ini ada nih penggemar barang antik nih kontaknya gini-gini, tiba-tiba halo salam kenal Mbak Ina, kita penggemar barang antik dari Malang, tiba-tiba kayak gitu. Terus kadang-kadang paling saya ikutin tuh FB gitu, FB juga banyak kolektor barang antik, ada yang di luar, ada yang di Indonesia, paling itu aja sih. Kalau browsing gila-gilaan enggak juga ya. Terus karena saya saking addicted banget gitu, maniak banget sama barang antik, saya juga realistis gitu. Kalau tiap saya beli, semua direparasi gitu kan. Kalau barang antik tuh beda ya penanganannya, nggak bisa kita main asal ke mebel, toko mebel biasa nih pelitur, bisa-bisa malah terlihat tidak antik. Pasti. Jadi artinya walaupun istilahnya tinggal pakai tapi dia penyumbang dana terbesar. Tetapi kata yang baiknya adalah penikmat benda seni. Nah, ya kan? Jadi kalau Mbak Ina yang hunting, saya penikmat benda seni. Nah, dan saya juga pasti suka seni lah, suka benda-benda seni, suka desain. Jadi saya nggak akan komplain atau nggak akan bilang ABCD selama itu oke. Dan selama ini oke. Jadi diam tuh bukan berarti tidak punya nilai artistik gitu. Diam karena memang cocok. Nilai karena cocok. Dan pastilah kan kembali ke konsep surga ke rumahku tadi, memang bagaimana mendatangkan rasa nyaman. Rasa nyaman baik dari segi desain ya kita tinggal, dan rasa nyaman dari segi batiniah. Itu yang paling sulit, dibawanya sulit, belinya jauh, terus takut pecah, mejanya nggak boleh pecah karena kalau kacanya pecah maka tidak menjadi antik lagi. Kalau kacanya ganti, itu adalah meja makan, itu lesung, itu beratnya minta ampun. Kalau kita bilang jati tua ya ratusan tahun, itu beratnya luar biasa. Entah kenapa itu ya orang zaman dulu bikin lesung niat banget ya. Kayaknya satu pohon terus dibelah dijadiin lesung, itu beratnya kayak apa? Itu berapa? 10 tukang beca ya?
6 apa 8 deh kayaknya. 8. Jadi kacanya nggak bisa dibawa 2 orang. Jadi itu satu-satu. Jadi yang paling bawah dulu. Bis paling bawah lapisan kedua terus bisi tempanya dibenerin dulu karena nggak bisa masuk pintu gede, terus baru kacanya 8 orang. Itu luar biasa ya, dan itu nurunin dari truk, itu truk, jadi saya nyewa truk, nggak bisa pakai mobil pickup karena saya bilang sama yang punya rumahnya gini, ini kalau sampai kebeset dikit bisa rusak ya, aku bilang gitu. Ya udah saya sewa truk. Jadi itu kan dari pemilik pribadi ya. Jadi dari rumahnya tuh truk gede. Kebetulan mami saya kan ada material dan punya truk. Saya sewa aja punya mama saya gitu kan, beres. Beneran truk buat itu loh, truk buat pasir. Karena nggak bisa pakai pickup, itu gila banget deh itu. Dan sisanya paling lemari-lemari jati ini kayaknya ringan tapi dibawa ke atas berat. Dan kalau nggak bisa lewat atas, jadi pakai tambang. Jadi kita pakai sistem katrol. Pemeliharaannya saya kan nggak begitu waktunya kan habis ya kalau saya harus ngelapin sesuatu pakai lap basah gitu, dan itu juga belum tentu bagus untuk kayunya gitu, akan ngebekas noda bekas air. Jadi perawatnya sangat gampang ya kalau jati. Jadi tinggal dituin kemoceng, kemoceng tuh ada kemoceng yang agak bagus tuh, agak mahal. Jadi dia kalau disep gitu dia kayak ada magnetnya untuk debu-debu dan misalnya. Paling cuma sebulan 2 kali ya kalau untuk ngelapin barang-barang koleksi gitu. Oke, pemirsa Home Sweet Home, terima kasih sudah dengan setia melihat-lihat berbagai sudut dan beberapa koleksi yang ada di rumah kami. Dan semoga apa yang Anda lihat dapat menginspirasikan Anda untuk lebih termotivasi membuat rumah Anda senyaman mungkin, membuat konsep rumahku surgaku sehingga Anda menjadi betah di rumah dan sering menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Dan yang lebih penting adalah bukan apa yang kami punya dan kami tidak punya, tapi yang Anda saksikan bisa berinspirasi dan bermanfaat. Saya Ina Kamari. Dan saya Beben Jess. Dan juga Ben Bastian Kamari SN. Bastian Kamari, Subhani Mulyana, panjang ya. Sampai jumpa lagi Home Sweet Home. Bye.